Ini harus diprotes terus, nggak bisa dibiarkan begini. Kekuasaan yang terus bekerja menjalankan misi-misi pelanggengan kekuasaan yang tidak demokratis, melanggar prinsip-prinsip negara hukum, dan menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaannya. Akhirnya KPK dihuni oleh orang-orang yang pencari kerja. Lengkaplah penderitaannya KPK itu. Spekulasi di publik, ini anak Jokowi yang Kaisang itu mau mendaftar jadi gubernur. Inilah pentingnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu dihuni oleh orang-orang yang punya etika, yang punya integritas. Nggak bisa disuap, nggak bisa ditekan. Justru jatuhnya itu saat dia sangat percaya diri, saat tidak ada kontrol yang bisa masuk, saat tidak ada orang yang bisa ngingetin dia, jatuh. Shah Iran jatuhnya seperti itu. Ferdinand Marcos jatuhnya seperti itu. Robert Mugabe jatuhnya semacam itu. Soeharto jatuhnya seperti itu. Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi bersama Bapak Suparman Marzuki. Malam hari ini kita akan membahas cukup luas karena tema besar kita adalah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Presiden Joko Widodo pasca pemilihan presiden. Kita tahu belakangan ini muncul banyak kebijakan yang mendapatkan atensi yang besar dari publik. Keluarnya beberapa RUU yang disinyalir ada tangan atau campur tangan besar dari pemerintah, dari Joko Widodo, dari Presiden Jokowi. Juga ada beberapa kebijakan yang terakhir misalkan terkait dengan putusan Mahkamah Agung tentang usia atau batas usia calon kepala daerah. Dan juga terkait dengan tim sel atau tim seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru 2 hari yang lalu disahkan oleh Presiden Jokowi. Nah, Pak Suparman, saya ingin kita secara umum melihat ada munculnya banyak sekali RUU, ada RUU TNI Polri, ada RUU Mahkamah Konstitusi, ada RUU penyiaran yang menurut jaringan masyarakat sipil khususnya ini memberantas demokrasi, ini bertentangan dengan negara hukum dan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Iya, Presiden Jokowi tampaknya sudah benar-benar meninggalkan dan menjauhkan negara ini dari cita-cita negara hukum dan demokrasi. Tidak ada etikatnya lagi untuk membangun rule of law, tetapi rule by law. Menggunakan instrumen-instrumen hukum, institusi-institusi hukum untuk kepentingan melestarikan kekuasaan yang despotik. Kekuasaan nepotisme, kekuasaan despotik. Ini sebetulnya boleh saya sebut sebagai neo-otoritarian. Otoritarianisme gaya baru. Memang jarang terjadi. Ini terjadi di kita daerah justru kita sedang membangun demokrasi, sedang membangun negara hukum setelah Orde Baru. Harusnya di usia Indonesia pasca Orde Baru yang sudah lebih 25 tahun ini, kita sudah berpesta dalam situasi negara hukum dan demokrasi yang sehat. Setidak-tidaknya prosedur-prosedur negara hukum, prosedur-prosedur negara demokrasi itu makin baik, makin sehat. Nah, ini justru dirampas oleh orang yang lahir dari proses demokrasi. Orang yang memanfaatkan negara hukum dan demokrasi yang jatuh bangun, dibangun oleh para aktivis demokrasi. Nah, karena itu di ujung kekuasaannya, tampaknya Jokowi tidak menghentikan langkah-langkah kudanya, langkah-langkah kekuasaan yang nepotisme ini untuk terus melestarikannya. Jadi apa yang dilakukannya melalui
revisi Undang-Undang MK, revisi Undang-Undang Penyiaran, RUU, pengajuan RUU TNI Polri, dan terakhir penetapan pansel KPK, keputusan Mahkamah Agung, seluruh rangkaian peristiwa hukum itu menegaskan tampaknya Jokowi memang tidak berhenti. Terus menerus di ujung-ujung kekuasaannya dia akan ambil setiap kesempatan untuk itu. Saya tidak tahu apakah penguasa penggantinya kelak melihat ini sebagai bahaya, ancaman bagi stabilitas kekuasaannya, atau justru dilihatnya sebagai kekuatan yang akan dia manfaatkan. Jadi mungkin saja Prabowo akan melihat, ya saya kan cuma meneruskan saja, jadi saya tidak bisa presiden yang dimintai pertanggungjawaban. Yang bisa diminta pertanggungjawabannya adalah Jokowi. Tetapi jauh sebelum itu kita mesti melihat ini langkah kuda Jokowi ini makin menyempurnakan kerusakan yang sekarang sudah kita sesali di peristiwa pemilu 2024. Ada pertanyaan besar masyarakat sipil, Pak Suparman. Jokowi tinggal beberapa bulan lagi akan habis masa jabatannya. Yeah. Pertanyaannya adalah apa kepentingan Jokowi kalau memang ini menyangkut kehendaknya ya untuk merubah beberapa undang-undang ini. Bukankah dia tidak akan merasakan lagi dampak dari pengesahan undang-undang itu? Ada juga yang berpendapat justru ini bagian dari rekayasa untuk pemerintahan setelahnya agar dalam menjalankan rencana-rencana pemerintahannya berjalan dengan mulus tanpa campur tangan dari masyarakat sipil. Kita tidak bisa menjawabnya dengan pasti ya. Tapi dugaan-dugaan itu bisa saja dimunculkan. Ada dugaan ini ada pemain besar di belakangnya yang memberikan konsesi-konsesi besar jangka panjang. Karena tidak ada makan siang gratis. Ya kan? Bukan tidak mungkin ada konsesi-konsesi yang sudah diberikan oleh para pemain di belakang Jokowi ini. Dan dia punya kepentingan besar atas konsesi-konsesi itu. Satu. Yang kedua boleh jadi juga ini bagian dari keinginan penguasa yang akan datang. Ya, yang menggunakan tangan Jokowi. Dan yang ketiga, Jokowi punya kepentingan juga langsung terkait misalnya dia ingin menjadikan anak mantunya penguasa daerah. Jadi digembleng dulu sebagai penguasa daerah yang kelak akan bertarung dalam level nasional di masa yang akan datang. Mungkin dia punya pikiran yang begitu ambisius ya, dan percaya diri bahwa dua putra mahkotanya ini, Kaisang dan Gibran itu, dia pikirkan akan menjadi politisi hebat di masa yang akan datang. Dan sebab itu, sekaranglah waktunya bagi dia untuk membuka jalan karpet merah bagi kedua putranya itu gitu ya. Nah, tetapi apapun lah ya, bagi kita sebagai masyarakat, apapun motifnya, siapapun pengaturnya, dan apa kepentingannya, bagi kita masyarakat sipil, itu kita tidak penting. Yang paling penting untuk kita pikirkan, yang paling penting untuk dilakukan oleh masyarakat sipil adalah terus menjaga kewarasan ya. Ini harus diprotes terus, nggak bisa dibiarkan begini. Kekuasaan yang terus bekerja menjalankan misi-misi pelanggengan kekuasaan yang tidak demokratis, melanggar prinsip-prinsip negara hukum, dan menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini harus terus dilawan. Saya sih selalu menyarankan kepada teman-teman semua untuk ya lakukanlah pembusukan-pembusukan dengan posisi kita masing-masing. Karena ya kita bisa lihatlah sekarang ini. Sampaknya mereka sangat percaya diri. Semau-maunya ngurus negara ini. Seolah-olah negara ini, mohon maaf ya, punya nenek moyang mereka. Ya. Padahal kalau kita mau kalkulasi, kan boleh rakyat sipil memang kalkulasi. Siapa Anda, di mana Anda, dan apa yang kontribusi apa Anda lakukan buat bangsa dan negara ini. Kalau kita masuk ke situ, rasa-rasanya mereka nggak punya peran penting. Sekarang misalnya Jokowi. Saya sering katakan ini. Apa sih kontribusi beliau itu terhadap negara bangsa ini? Sejak dia masih muda lah sudah.
atau sejak mahasiswa. Kan saya seangkatan ya sama dia nih. Kan kira-kira begitu. Saya seumuran sama Jokowi ini. Seangkatan kami kuliahnya dulu. Walaupun saya nggak mengenal beliau. Tapi kan jejak rekam keaktivisan orang itu kan tahulah dari mulut ke mulut. Saya nggak pernah dengar dia. Kontribusinya. Nggak ada kontribusi apapun. Gitu ya. Lalu selesai jadi mahasiswa, dia sibuk cari uang. Sebagai pengusaha. Iya, sebagai pengusaha. Sudah. Lalu nggak tahu ada bisikan apa, sehingga 1-2 partai mencalonkan dia menjadi wali kota dan terpilih. Sejak itu, terus dia melambung-lambung sampai menjadi presiden 2 periode. Jadi, dia penikmat demokrasi sebetulnya. Harusnya dia berterima kasih kepada sistem ini dan merawatnya, membangunnya, mengembangkannya, bukan merusaknya. Ya kan itu saya sering bilang, kalaupun kita nggak bisa memperbaikinya, kalaupun kita tidak bisa membangunnya, dimanapun posisi kita sebagai orang yang sedang diamanahi gitu, minimal jangan rusak. Gitu. Itu tindakan paling minimal itu. Minimal jangan rusak negara ini. Tanpa demokrasi orang seperti Jokowi tidak akan itu nothing. Dia nothing sebetulnya. Dia bukan siapa-siapa. Kalau kita mau kalkulasi lagi ya, rasa-rasanya banyak orang lebih pantas untuk menempati posisi-posisi penting di Republik ini. Ada banyak orang yang punya rekam jejak. Yang punya rekam jejak bagus. Kontribusinya jelas bagi negara bangsa ini gitu. Tapi ya inilah politik. Kita menerimanya, bahwa dia diterima, dia dipilih secara demokratis, fine-fine aja. Tapi kenikmatan yang dia dapatkan itu justru dia gunakan untuk merusak mekanisme yang mengantarkan dia menjadi orang paling terhormat di Republik ini. Itu yang menyesakkan dada sebetulnya ya. Nggak bisa diterima betul orang-orang semacam ini sebetulnya. Ya kita sih berharap nggak lahir lagi manusia semacam ini di Republik ini. Ya cukuplah 1 aja. Ya 1 aja udah pusing kita. Gitu. Ya Pak Suparman, ada satu yang lebih mencengangkan. Ini dilakukan di akhir masa jabatan yang sejatinya tidak ada lagi undang-undang yang penting seperti ini yang disahkan oleh DPR maupun presiden. Kan sudah ada DPR terpilih, sudah ada presiden terpilih. Kenapa kok di akhir masa jabatannya malah membuat peraturan yang sedemikian? Ya kita juga heran ya, anggota DPR yang lama, sebagian yang notabene kalah perang lah. Ya enggak? Ada PDIP, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB, ada P3. Mereka ini kan punya kekuatan. Tapi kok amin aja kayaknya. Menerima rancangan-rancangan itu. Dan sepertinya bagai nada kor ikut bersama-sama ingin mengebiri lembaga-lembaga ini. Kita tidak mendengar ada penolakan. Tidak mendengar ada penolakan. Tidak mendengar ada sikap kritis. Gitu. Semuanya bagian nada kor. Lalu ini apa gitu. Kan agak ajaib. Ya, ajaib secara politik gitu. Harusnya kan partai-partai politik yang kemarin kalah dalam pertarungan politik, ya, ini momen untuk bukan soal menang kalah ini. Mungkin saja kalau di voting belum tentu juga. Kan ada saja orang yang punya kepentingan lalu tidak membelot lah dengan caranya macam-macam, tidak hadir lah, alasan sakit perut lah. Oh, saya nggak hadir dalam sidang paripurna, sakit perut. Macam-macam kan caranya. Tetapi minimal ada perlawanan. Ada sikap yang jelas. Ada sikap yang jelas. Nah, ini kita nggak mendengar itu. Pak Suparman, kita coba masuk pada 2 kebijakan konkret terakhir yang masih sangat hangat. Pertama terkait dengan tim sel KPK, lalu terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Untuk tim sel KPK, baru saja disahkan 9 orang. Ya, ini jadi perhatian lagi-lagi dari publik karena bukan saja karena angka korupsi kita yang sedang rusak, tetapi juga karena KPK-nya sendiri sekarang mungkin jadi periode terburuk masa berdirinya KPK di negara kita. Seberapa penting keberadaan tim sel itu untuk mengembalikan marwah KPK, Pak Suparman? Sebenarnya KPK itu sudah sulit kalau kita ingin harapkan dia
untuk kembali seperti periode sebelum-sebelumnya. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Karena memang pertaruhan tertinggi lembaga-lembaga independen itu di ujungnya ternyata pada komisionernya. Independensi itu ada dua. Independensi struktural dan independensi personal. Boleh saja secara struktur KPK sekarang tidak sekuat dulu. Tetapi kalau personalitinya bagus, masih ada harapan. Nah, pentingnya pansel ini pada personality, pada menseleksi orang. Karena itulah maka masyarakat sipil, termasuk saya juga sependapat dengan pandangan itu dari dulu juga. Pansel itu harusnya diisi oleh mereka yang punya komitmen dan rekam jejak bagus dalam perjuangan demokrasi, dalam perjuangan menegakkan negara hukum, dan lebih spesifik punya rekam jejak dan komitmen pada pemberantasan korupsi. Karena dengan begitu mereka mengerti benar orang seperti apa yang diperlukan. Tim seperti apa yang diperlukan. Jadi bisa saja orang-orang baik itu belum tentu bisa chemistry. Jadi kalau orang yang panselnya itu mengerti kebutuhan ini, dia bisa cari orang baik yang tepat untuk duduk di situ. Pada saat yang sama, mereka punya perkiraan baik bahwa ini bisa menjadi chemistry yang kuat. Ya. Nah, inilah pentingnya pansel sekarang. Pansel KPK, pansel semuanya yang terkait dengan lembaga independen. Nah, yang sekarang ini dipilih 9. Saya nggak kenal satupun itu. Secara personal saya tidak kenal. Secara rekam jejak, saya nggak punya catatan. Saya kira teman-teman masyarakat sipil juga nggak punya catatan. Bahwa dia adalah pejuang demokrasi, pejuang negara hukum, orang yang punya rekam jejak kuat membela negara ini untuk memberantas korupsi misalnya. Nggak tahu, kita hanya tahu, oh ketua PPATK. BPKP. Ketua BPKP mana? Aceh ya? Sebelumnya. Ya. Sebelumnya di Aceh. Ya, gitu-gitu aja. Gitu. Dan memang dalam undang-undangnya itu yang sudah diperbaharui, 5 itu dari pemerintah. Ini saja sudah tendensius. Jadi kalau di voting udah pasti kalah. Anda pilih aja 9, 4 aktivis yang punya rekam jejak baik misalnya. Kalau semuanya di voting, ya 5, 4. Pemerintah sudah perhitungkan itu. 5, 4. Jadi saya nggak tahu, yang saya khawatirkan begini. Dengan pansel yang semacam ini, orang-orang yang punya rekam jejak baik nggak mau mendaftar. Saya mendengar juga ternyata pemilihan pansel itu agak sedikit rumit. Karena ada orang-orang yang diminta jadi pansel tapi tidak sanggup dan mengundurkan diri. Sangat mungkin karena ada skenario besar barangkali yang terbaca. Kan mereka ini nggak mau dong menjadi orang yang diminta pertanggungjawaban. Karena misalnya begini, ada 4 orang diminta, sudah tahu 5 itu bakal dari pemerintah. Saya secara personal pasti juga menolak kalau diminta. Kan kita kan menjadi tumbal saja itu. Diputus voting terus. Lalu dia keluar bilang, lu ngapain di situ? Kita jadi pembenar di dalam. Iya, akhirnya lu nggak ada gunanya di situ. Ya wajar orang menolak, nggak mau. Efek panjangnya nggak ada yang mendaftar di situ. Udahlah biarin aja lah. Akhirnya KPK dihuni oleh orang-orang yang pencari kerja. Lengkaplah penderitaannya KPK itu. Dan barangkali memang itu yang dikehendaki. Ya, saya itu mendengar sendirilah ya. Selama masa pernah ada di Jakarta dan pernah bergaul dengan para pejabat tinggi di Republik ini. Dari mulut mereka sendiri itu dengar. Tidak senang dengan sepak terjang KPK itu. Tidak senang. Tidak senang. Sampai ada ungkapan, KPK kita ini KPK paling banyak menangkapi menteri, menangkapi gubernur, menangkapi DPR. Ya, nggak ada KPK negara lain. Dia lupa, di negara lain tuh nggak ada pejabatnya kayak kita ini. Gitu loh. Nah di kita ini, kalau ditangkap semua sama KPK itu, KPK tuh akhirnya milih-milih. Angkanya gede-gede. Ya, kalau nggak dipilih, habis. Jangan-jangan isi Senayan tuh nggak ada lagi isinya. Ya kan? Suka miskin, butuh 5 suka Oh miskin iya, lagi. bisa tambah banyak penjara penuh-penuh. Jadi
kadang itu cara berpikirnya itu sudah jempalitan itu. Jempalitan. Apa KPK ini? Bikin malu saja. Paling banyak pejabat ditangkap. Dia lupa. Nah, memang banyak pejabat yang maling, bagaimana? Kalau di negara lain, pejabat itu jarang. Sehingga jarang juga ditangkap. Jadi jangan dibandingkan dengan KPK Hong Kong. KPK Hong Kong itu nganggur, jangan nggak ada yang ditangkapi karena clear kan. Itulah kita. KPK itu saya tahu. Pusing memilih. Ini penjahat semua ini bagaimana ini? Ya akhirnya yang gede-gede, yang alat buktinya mudah dan cukup. Ya jangan dikira mereka-mereka yang melenggang-melenggang ini tidak dalam pantauan KPK. Ya. Itu problemnya. Ada pertanyaan, logiknya di mana ya Pak Suparman? Kalau 5 orang dari pemerintah, berarti 5 orang kan mayoritas dari pemerintah. Iya. Padahal tugas KPK adalah memeriksa pemerintah sendiri. Kan kayak nggak make sense. Dia yang akan diawasi, tapi pemilihnya ya dari dia sendiri. Ya itu kan pertanyaan orang waras. Ya kan? Pertanyaan orang yang akalnya sehat. Ya kan? Ya. Justru itu pemerintah nggak ingin KPK ini kuat. KPK ini nangkapi pemerintah. Bukan. KPK diminta nangkapi pejabat-pejabat yang nggak sejalan dengan pejabat pusat, jangan-jangan. Ya nggak tahu kan? Pejabat yang nggak bisa diajak kerjasama. Itu aja yang ditangkap. Jadi KPK dalam setelan gitu. Yang sekarang ini kan udah jelas nih. Satu belum apa-apa udah diberhentikan dengan tidak hormat. Ya kan? Yang satu sibuk saja bermasalah, gugat sana, kemasukkan lagi ke Dewan Kehormatan. Yang ketuanya udah dipecat. Yang sisa ini ampun-ampunan. Ya kan? Nah, rapuh. Jadi memang sengaja dibikin rapuh. Rapuh secara moral, rapuh secara institusional. Ya, kalau lembaga sudah seperti itu, kalau saya tinggalin tuh. Lebih baik pulang kampung, ngacul. Ya enggak? Macul aja, nggak pelihara kambing atau apa daripada bertahan di lembaga semacam itu. Sama dengan bertahan di MK itu. Tuh ngapain tuh? Si Saldi, Eni, dia tuh dosen profesor-profesor yang sangat kita terhormat kok. Ngapain bertahan di MK itu? Ngapain mereka berdua itu? Ya, bertahan di situ. Selalu kalah. Sudah menjadi bulan-bulanan para pemain-pemain begitu. Udah pulang ke Padang, pulang ke Jogja, ngajar, mengabdi pada bangsa dan negara sebagai dosen kok. Daripada tekanan batin sepanjang hidup. Sekaligus bisa memberi pesan bahwa MK sudah sangat. Iya. Ya, Pak. Iya. Ya. Kalau sekarang waktunya kalau mereka mau mundur. Saldi, Eni, statement. Kami di sini sudah tidak ada gunanya lagi. Karena negara nggak membutuhkan MK kuat. Goodbye. Apalagi undang-undang MK sedang direkayasa. Dan itu sasarannya siapa lagi kalau bukan mereka. Itu nggak, kira-kira begitulah. Saya kembali ke KPK sedikit lagi Pak Suparman. Kalau begitu kecil harapan kita bakal punya komisioner KPK yang punya kapasitas baik, rekam jejak baik, integritas yang cukup di masa yang akan datang dengan tim sel yang seperti sekarang. Iya. Apalagi dengan undang-undang yang. Iya, jadi gini ya. KPK itu lembaga yang sangat penting, strategis. Kalah Komnas HAM, kalah KY itu kalah. Ombudsman itu tetap akan direcoki, tapi tidak akan lebih kuat merecoki KPK lah ya. Dan itu intervensi akan masuk. Seleksi mulai dari assessment, rekam jejak. Nah di assessment itulah tempat motong-motong orang itu. Ya. Panselnya bisa aja nggak tahu menahu. Assessmentnya diminta. Ini daftar yang akan minta kami loloskan. Ini jangan. Ini boleh lolos. Udah. Mulai di assessment udah dimainin. Gitu. Atau paling jorok lagi bisa jadi syarat administrasinya nggak cukup. Hilangin salah satu. Gimana mau protesnya? Mau protes malu. Ya enggak? Orang-orang yang punya integritas nggak lolos administrasi, masa protes? Malu kan? Jadi diam aja dia.
Jadi ada banyak cara kekuasaan masuk untuk menghentikan orang-orang baik. Ya. Apalagi panselnya menjadi bagian dari kekuasaan. Ya selesai. Pak Suparman, secara sederhana barangkali saya bisa simpulkan kalau begitu orang-orang baik sendiri akan berpikir berkali-kali untuk mendaftarkan diri menjadi menjadi komisioner KPK Ya. dengan sistem yang seperti itu. Ya. Saya kira dugaan saya bisa pastikan orang-orang yang kita harapkan itu tidak berminat untuk mendaftar. Tidak berminat. Kekecewaannya sudah panjang. Bukan hanya kekecewaan pada perubahan undang-undang yang membuat KPK menjadi hancur begini. Tapi pada makro kekuasaan pun mereka sudah sangat muak. Kalau saya secara personal biarkan aja lah. Ya, biarkan aja mereka berpesta pora merusak-rusak negara ini, biarkan aja. KPK dihancurin, biarin. MK dirusakin, biarin. MA diremuk, biarin aja. Ya kan? Kan ada pada waktunya nanti. Kalau sudah remuk semua, kan tinggal roboh aja. Ya kan? Mereka gergaji semua, kan tinggal robohnya saja itu. Itu satu. Yang kedua, bukan tidak mungkin. Sebentar lagi ini berkelahi sendiri. Ya, tinggal kita tepuk-tepuk tangan aja kan. Syukuran, potong kambing gitu. Ya. Gitu. Jadi secara rasional sulit sekali saya membayangkan orang-orang baik itu mau mendaftar. Nah, kita siap-siap melihat pesertanya itu pencari kerja. Dan mereka lah yang akan duduk di situ. Ya sudah. Ya. Ya. Kita bisa cukup pesimis berarti ke depan tentang masa depan KPK ya, Pak Suparman. Ya, saya setuju ya. Karena periode ini menggambarkan kecemasan yang kemudian menjadi kenyataan. Yang akan datang tidak akan lebih baik. Tidak akan lebih baik. Baik, kita coba menggeser bahasan kita tentang satu hal yang tidak kalah lucunya, satu hal yang tidak kalah memalukan sekaligus memilukan, yaitu tentang putusan Mahkamah Agung yang terakhir. Yeah. Singkatnya, Mahkamah Agung membatalkan peraturan KPU yang memberikan syarat batas usia itu berlaku pada saat seseorang akan mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah 30 tahun. Yeah. Lalu kemudian oleh Mahkamah Agung ditafsirkan bahwa syarat yang dimaksud adalah syarat setelah dilantik. Ada banyak kekacauan berpikir barangkali. KPU tugasnya jelas-jelas dalam konteks proses pemilu ya Pak. Sementara pelantikan ya sudah bukan wewenangnya KPU lagi. Yeah. Maka agak logik kalau KPU mengatur pada syarat pencalonan, Yeah. pendaftaran ya. Secara umum Anda melihat bagaimana dengan putusan MA ini Pak Suparman? Apakah dari aspek hakimnya sendiri ataukah dari aspek logika hukumnya, bisa dari aspek yang lain? Iya, dari pertimbangan dan amarnya ya. Kita melihat ada apa ya? Saya menyebutnya sebagai penyelundupan hukum ya. Atau kekacauan berpikir hukum para hakim agung yang menangani perkara ini. Aneh sekali. Kita pakai kalimat aneh lah ya. Mau lebih kasar lagi silahkan publik aja lah. Aneh. Syarat umur itu di mana-mana itu mendaftar. Syarat mendaftar. Bukan umur tertentu pada saat mendaftar. Bukan umur tertentu saat dilantik. Ini aja sudah tendensius. Tensinya kemana? Tidak bisa tidak ditafsirkan. Ada orang-orang tertentu yang menginginkan bunyi pasal ini. Yang mau mendaftar menjadi kepala daerah. Nah, spekulasi di publik. Ini anak Jokowi yang Kaisang itu mau mendaftar jadi gubernur. Umurnya sekarang 29. Ya kan? Pada saat dilantik nanti umurnya 30. Itu digeser. Padahal syarat pendaftarannya itu 30 tahun. Ya kan? Kalau ini bertahan, maka orang yang akan mendaftar gubernur nggak bisa. Siapa yang berkepentingan dengan ini? Kalau orang pada umumnya kan nggak masalah.
Pasti ada orang yang berminat banget, dia atau orang tuanya posisinya penting banget, sehingga mau memasukkan klausul dan bisa memaksakan klausul 30 tahun pada saat dilantik. Tidak lazim dan tendensius. Nah, tendensiusnya siapa? Tentu sekali lagi, bukan orang-orang umum. Itu loh. Ini orang-orang khusus ini. Yang bisa melakukan operasi khusus. Jadi itu satu. Jadi pemasok perkara ini yang menginginkan putusan ini bukanlah orang-orang umum yang pengen menjadi pejabat daerah, menjadi gubernur atau bupati. Di poin itu sedikit Pak Parman. Ada yang bilang kalau kita lihat polanya, pola yang sama pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk Gibran. Maka sebetulnya tidak ada salahnya orang kalau menduga pola yang sama dilakukan di Mahkamah Agung untuk si Kaisang. Jadi bukan tuduhan, tapi memang begitu pola yang terbaca. Ya kalau begitu tepatlah singkatan MK Mahkamah Kakak, Mahkamah Agung tuh Mahkamah Adik. Sudah sinkron kan? MK untuk kakak, MA untuk adik. Terjawab sudah. Yang saya bilang orang khusus yang tendensius itu. Kalau nanti benar, akhirnya si Kaisang ini mendaftar untuk calon gubernur tertentu, dan dipastikan itu konteksnya adalah 30 tahun saat dilantik, sudah terjawab sudah. Ini jelas. Nah sekarang bagaimana hakim bisa begini nih? Kembali lagi lah. Inilah pentingnya Bapak, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu dihuni oleh orang-orang yang punya etika, yang punya integritas. Nggak bisa disuap, nggak bisa ditekan. Dia hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan. Nah, ini putusan semacam ini kan tentu mensiratkan dugaan-dugaan negatif pada hakimnya. Ada apa ini? Apakah mereka sebodoh itu? Saya nggak percaya. Mereka hakim agung kok. Dan itu pasalnya sederhana, nggak perlu buka literatur-literatur tinggi-tinggi, nggak perlu buka dictionary macam-macam. Ya, itu sederhana sekali kok. Soal tafsir. Ya. Jadi, ya ini bagian dari melanggengkan, memperpanjang, meluaskan nepotisme. Ya. Saya nggak tahu siapa lagi yang mengoperasi Mahkamah Agung. Ya, sehingga keluar keputusan yang nggak kurang gelinya saya dengan putusan MK. Kalau putusan MK masih seru lah ya, masih rame gitu. Ini diam-diam aja nih. Tahu muncul putusan itu. Karena memang persidangan di Mahkamah Agung itu diam, silent. Kalau di MK kan terbuka, dipublish, ya kan? Setiap hari orang bisa nonton. Di MA kan enggak. Tahu muncul aja. Ya. Kayak siluman gitu. Tahu muncul aja putusan ini. Ya. Sebagai mantan ketua KY, Anda punya catatan sendiri untuk beberapa hakim yang... Ya saya kenal mereka. Ya. Saya tahu siapa ketuanya dan saya tahu kedua anggota itu. Saya punya catatannya lah tentang mereka. Ya karena itu saya sih nggak begitu kaget. Karena begitu putusan itu diramaikan, yang pertama kali saya buka itu siapa majelisnya. Begitu cara saya membaca putusan selama ini. Ya, lalu buku babon kita keluarkan. Ya, buku babon itu saya punya sebagai orang yang pernah di Komisi Yudisial. Saya rajin dulu. Beranjang sana, tanya sana sini, lalu mendaftar, merekod sejumlah hakim. Nah, rekod ini saya kasihkan ke kolega-koleganya, ke orang-orang, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Apalagi kalau dia mau mencalonkan hakim agung, saya mesti susuri betul. Nggak hanya satu dua saya tanya, siapa saja saya tanya tentang. Jadi begitu saya tahu, ya, saya buka buku babon, ya, saya sih nggak kaget, itu aja. Ya mudah-mudahan bukan karena mereka memainkan sesuatu, tapi mungkin karena pikirannya maju banget lah gitu ya. Ya maju banget. Gitu. Ada satu yang aneh ya, tapi saya menyebutnya lucu mungkin Pak Suparman.
di pertimbangan itu yang hanya 4 lembar itu, Mahkamah Agung bilang, kenapa dihitung sejak usia pelantikan? Karena ini adalah peluang anak muda untuk memimpin bangsa ini. Apa bedanya Apa dengan bedanya? alasan Anwar Usman? Ya, betul. Sama aja. Jangan-jangan Pak Anwar Usman ikut andil memberikan pertimbangan. Wallahualam ya, jangan-jangan ya pertanyaan loh Pak Anwar, jangan marah. Pertanyaan, karena Anda ngomong begitu tuh Ya. di Semarang itu. Dan yang lebih tidak logik, ya kan tidak jauh bedanya saat mendaftarkan diri sebagai calon dengan saat pelantikan. Jadi apakah seseorang menjadi tua tuh Pak setelah setelah masa pencalonan hingga masa pelantikan? Ya itulah, banyak pertanyaan-pertanyaan ganjil ya. Jadi bukan hanya putusannya yang ganjil, pertanyaan kita pun jadi ganjil gitu. Jadi nakal-nakal pertanyaan kita itu. Cara putusannya memang layaknya ditertawakan saja sebetulnya itu. Ya, karena harusnya putusan hakim itu punya pertimbangan yang berbobot, punya argumentasi hukum yang kuat, punya logika hukum yang kuat. Dan putusan hakim itu kan bukan sekedar untuk kepentingan case itu sendiri, tapi untuk membangun negara bangsa. Ini yang kadang orang membayangkan putusan hakim itu semata-mata untuk menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepada hakim. Enggak. Itu kan kasus. Tapi kasus itu bisa menjadi jurisprudensi, bisa menjadi catatan baik, catatan buruk bagi perjalanan suatu bangsa. Kita mesti belajar dari Amerika Serikat. Bagaimana bangsa itu menyempurnakan perjalanan demokrasi dan perjalanan negara hukumnya itu melalui putusan-putusan Mahkamah Agung mereka. Sehingga itu landmark decision di sana itu betul-betul punya kontribusi. Dan Mahkamah Agung kita kan nggak cukup banyak mengeluarkan landmark decision yang begitu kontributif bagi pembangunan negara bangsa. Landmark decisionnya itu banyak perkara-perkara perdata, ya, yang nggak begitu kontributif bagi kepentingan negara bangsa. Tapi coba perkara-perkara pidana ada landmark decision, perkara-perkara tone yang landmark decision nggak ada. Nah, kita ngimpi putusan-putusan semacam itu karena putusan pengadilan itu sekali lagi, kalau mau dipikirkan, kalau mereka mengerti, ya, bukan sekedar untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapkan di meja mereka, tapi prospeksinya bagi bangunan suatu negara, etika bangsa, moral bangsa, negara hukum bangsa ke depan, demokrasi bangsa ke depan. Tuh. Maka dibutuhkan orang-orang besar yang berpikir besar, nggak sejengkal-sejengkal begini. Gitu. Tetapi memang saya tahu, saya sulit sekali mencari hakim seperti itu. Itu bukan sekedar seperti mencari tumpukan jarum dalam jerami. Masih bisa dicari artinya. Ya kan, tinggal pakai magnet itu ketemu. Gitu kan? Lebih sulit dari itu. Lebih sulit dari itu. Nah, karena itu ya yang ada ya begitu saja sudah. Sekedar memenuhi formasi. Tidak memenuhi kebutuhan bangsa ini untuk kontribusi bagi pembangunan negeri gitu. Baik, yang terakhir Pak Suparman, putusan MA sudah dikeluarkan dan kita tahu tidak ada upaya hukum terhadap judicial review. Ya. Lalu apa yang mungkin bisa dilakukan ke depan? Apakah kita menerima saja yang memang nampaknya secara normatif memang tidak mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan, tapi Presiden mungkin bisa mengeluarkan kebijakan lain untuk mengatasi situasi yang seperti ini? Kita nggak menerimanya, kita menolak. Ya, sikap masyarakat sipil itu tolak. Bahwa mereka jalan terus, urusan mereka. Harusnya KPU itu bagian dari pembangunan negara bangsa, bagian dari demokrasi yang substantif. Ya, tapi apa yang bisa diharapkan dari anggota KPU semacam ini? Ya kan? Mereka kan bagian dari perjalanan kepemimpinan yang absurd. Ya, anggota KPU ini. Kalau dilihat dari rekam Iya, ya. iya, nggak bisa ada. Ya, mungkin belum putus pun udah menerima itu. Kita sebagai masyarakat sipil tidak bisa menerimanya. Itu harus sikap dasar kita. Ya, tidak bisa menghormatinya dan tidak bisa menerimanya. Ya, bahwa mereka akan jalan, ya, karena memang itu yang mereka kehendaki. Kita juga nggak mempersilahkannya. Enggak, saya nggak mempersilahkan mereka jalan. Nggak juga mempersilahkan mereka, silahkan. Enggak, itu urusan mereka. Tapi negara bangsa ini membutuhkan orang-orang yang terus persisten. Ya. Sekalipun kontribusi kita itu tidak nyata sekarang.
Wallahu alam kan. Mungkin baru akan nyata sekian waktu ke depan. Kita belajar dari Pak Harto. Protes pada Pak Harto sejak tahun 68 loh. Bergelombang terus dengan berbagai macam volume, cara, strategi. Tumbangnya 98. Saat dia sudah nggak bisa dikontrol lagi. Justru jatuhnya itu saat dia sangat percaya diri, saat tidak ada kontrol yang bisa masuk, saat tidak ada orang yang bisa ngingatin dia, jatuh. Dan itu di mana-mana. Shah Iran jatuhnya seperti itu. Ferdinand Marcos jatuhnya seperti itu. Robert Mugabe jatuhnya semacam itu. Soeharto jatuhnya seperti itu. Terlalu banyak rejim-rejim otoritarian dengan berbagai macam pola yang jatuhnya justru di saat dia sangat percaya diri, justru di saat masyarakat sudah nggak ada lagi harapan, justru di saat masyarakat nggak peduli lagi, dia jatuh oleh krisis kekuasaan berbagai macam sebab. Ya, itu saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Suparman, Sama-sama. sahabat Jogja Network. Demikian diskusi dan obrolan kita malam hari ini bersama dengan Pak Suparman Marzuki. Kami pamit undur diri dan sampai bertemu di diskusi-diskusi dan obrolan berikutnya. Terima kasih.